Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan coba buat wax pen ala SJK seperti ini yang lebih murah dan terjangkau untuk sobat miskin sculptor di rumah. Tapi sebenarnya wax pen yang kita buat ini lebih efektif ketimbang yang SJK. SJK ini kecil, jadi hanya bisa cocok untuk sculpting kepala skala 1/6 sampai 1/4 atau sculpting jari jemari. Kalau untuk badan itu kelamaan banget. Dasar pembuatannya itu simple banget, cuma solder murah biasa yang diberi dimmer atau regulator. Udah jadi. Anda bisa memakai dimmer tipe apa aja, yang penting speknya. Speknya itu dimmer listrik AC, bukan DC. Lalu dimmernya itu dimulai dari 0, karena kadang ada yang jual dimmernya itu antara 50 sampai 200 watt. Kemudian dimmernya itu speknya ada penutupnya, biar aman dan kita nggak mati kesetrum. Regulator yang paling murah yang bisa kita pakai adalah yang seperti ini. Harganya sekitar 13.000 sampai 15.000 rupiah. Saya nggak akan kasih petunjuk cara pasang kabelnya karena malah tambah ribet. Lebih baik saya kasih gambarnya aja. Jauh lebih simpel dan gampang diikuti. Kemudian regulator tipe berikutnya yang seperti ini juga 0 sampai 100 watt. Anda bisa pause kalau mau lihat gambarnya lebih lama. Lalu dimmer lampu, ini juga sama, 0 sampai 100 watt. Jadi kalau Anda perhatikan yang diregulate itu cuma satu kabel. Entah itu positif atau negatif, bebas. Yang satu kabelnya lagi cuma numpang lewat kulon gitu deh. Wax pen yang kita buat ini memang lebih efektif ketimbang yang merek SJK, tapi juga lebih cepat panas. Anda bisa membuat lebih dari satu, lalu dipakai bergantian jika salah satu wax pen sudah terlalu panas. Untuk suhu maksimal yaitu 120 derajat, wax pen akan terasa panas setelah setengah jam pemakaian. Tapi harus diingat, untuk sculpting tak perlu suhu 120 derajat Celcius. Suhu 80 derajat Celcius pun sudah cukup untuk melelehkan lilinnya. Untuk suhu sedang, Anda bisa pakai terus selama 2 jam. 2 jam itu waktu yang cukup lama, karena biasanya kita sering berganti-ganti wax pen untuk membentuk area tertentu. Regulatornya sudah, sekarang kita buat wax pennya. Ini adalah material yang kita butuhkan, yaitu solder. Cukup beli solder murah yang 30 watt aja. Lalu silikon. Itu sebenarnya silikon tatakan panci panas atau placemat. Pilih yang tebal dan bergaris kalau ada. Kalau nggak ada bisa pakai apa aja. Kemudian itu adalah mica sheet. Mica sheet itu ada dua, yang fleksibel seperti kertas dan yang kayak triplek. Yang seperti kertas itu mahal, jadi beli yang non fleksibel aja. Nah, itu besi hollow, ukuran 19 mili atau 20 mili. Innernya sekitar 18 mm, jadi tipis. Biasa dipakai untuk gagang sapu. Panjangnya 8 cm atau Anda bisa sesuaikan dengan panjang soldernya. Anda bisa beli gagang sapunya aja, atau kalau di rumah Anda ada sapu model begitu dan kebetulan ibu Anda lagi nggak ngelihat gitu, mungkin nggak ada salahnya kalau gagang sapunya jadi agak pendek dikit. Atau Anda bisa kumpulkan teman-teman seperjuangan Anda untuk beli materialnya bareng-bareng. Kalau beli banyak sekaligus biasanya lebih murah. Untuk besi ini di toko besi harganya sekitar 25.000 untuk ukuran 4 meter. 4 meter itu bisa buat mungkin 20 sampai 30 solder seperti ini kali. Lalu itu lem epoksi suhu tinggi. Bisa beli online. Kemudian itu kawat las kuningan ukuran 4 mm untuk mata soldernya. Kalau 5 mm kayaknya ketebelan. Jadi 4 mm aja cukup. Kemudian itu opsional, Kapton tape atau tape tahan panas untuk pengikat sementara. Jadi ini opsional, boleh beli boleh enggak. Cara membuatnya,
Pastikan ukurannya pas dengan panjang dari besi soldernya, lalu kita beri tanda tepat di bagian bautnya. Oke, spidol. Setelah diberi tanda, kita potong untuk mempermudah pergantian mata solder sebenarnya sih. Kita potong, saya pakai gunting kodok, Anda boleh pakai gunting tipe apa aja, bisa pakai gunting seng atau pakai tang potong. Saya pakai gunting kodok karena gampang, itu besinya lumayan lunak. Lalu saya patahkan pakai tang. Saya cocokkan kembali supaya tepat. Saya bisa haluskan pakai besi gerinda. Lalu saya buat lubang di bagian atasnya untuk hawa panas keluar. Saya buat 2 lubang aja, sejajar dengan posisi dari lubang murnya itu. Ini adalah mica sheet. Saya buat penampangnya, penampang untuk lem epoksinya. Saya lingkari, kemudian saya potong tapi sedikit lebih kecil dari pensilnya itu, supaya bisa masuk ke dalam pipa besinya. Dipotong pakai gunting biasa aja. Kemudian dilubangi tengahnya sesuai dengan diameter dari gagang soldernya. Masukkan. Kita buat 2 biji, yaitu penampangnya itu di ujung bawah dan di dekat atas. Ya, di situ kurang lebih sekitar 1 cm dari jarak lubang baut. Setelah itu kita lem sementara supaya posisinya nggak berubah pakai epoksi tahan panas. Ya, lem sementara aja, yang penting nggak berubah dulu. Atas bawah. Setelah itu diamkan kurang lebih sekitar 2 jam lah, sampai lemnya kering. Lalu kita coba masukkan pipa besinya. Oke, setelah itu dilem. Kali ini saya buat lem agak banyak. Lemnya bagian bawahnya dulu, bagian belakangnya dulu. Saya buat banyak. Sengaja agak luber supaya gampang menempel dengan pipa besinya. Saya buat agak tebal. Lem ini akan mengeras dalam waktu kurang lebih sekitar 2 menit. 2 menit dia sudah mulai kaku. Jadi Anda harus perhitungkan waktunya. Agak tebal. Setelah itu saya agak sedikit tempelkan besinya. Kemudian diketok-ketok atasnya. Pastikan posisinya sejajar dengan lubang bautnya. Jangan sampai lemnya udah kering terus miring atau salah. Itu ketok-ketoknya juga baiknya sih pakai tongkat atau pakai martil ya, pelan-pelan aja. Jangan pakai tangan. Oke, kemudian saya kasih lem untuk bagian atasnya. Yang ini agak sedikit rumit dan Anda harus hati-hati jangan sampai menutup lubang dari bautnya. Ini agak susah, jadi saya geser keluar kamera karena saya harus hati-hati, harus pelan-pelan. Kalau Anda mau, Anda bisa masking sebenarnya, tapi masking nanti nyopotnya jadi ribet lagi. Lebih baik seperti ini. Setelah 2 menit dia tuh agak sedikit ngegel, jadi bisa dirapikan setelah 2 menit pakai hobby knife. Setelah itu Anda bisa lem lagi kalau masih kurang. Oke, kemudian ini mica sheet saya garis-garis karena dia kaku. Untuk membengkokkannya saya garis-garis, saya gores. Setelah itu dipatahkan tapi jangan sampai copot.
Dipatahkan itu garisnya jaraknya sekitar 4 mili lah. Dipatahkan. Nah, setelah itu digunting. Kalau Anda pakai mica sheet yang tipis, Anda mungkin harus butuh 2 lapis. Karena saya pakai mica sheet yang tebal, 1 lapis saja sudah cukup. Ya, itu nutupin lubangnya. Nanti lubangnya dibuat lagi. Oke, kalau Anda punya Kapton tape Anda bisa pakai. Kalau nggak punya, mungkin bisa pakai kawat aja untuk menahan supaya dia nggak terbuka lagi. Atau Anda kalau mau bisa dilem pakai epoksi yang tadi. Oke, ini udah gampang sebenarnya sih. Itu saya kira-kira lubangnya ada di mana, terus saya kasih tusuk-tusuk pakai jarum. Nanti kalau sudah ketahuan, tinggal diperlebar. Oke, kemudian itu silikonnya. Saya ikat pakai kawat tembaga atau kawat apa aja, bebas. Diputar, saya pakai kawat yang titik tengahnya dulu. Setelah itu dipotong, kemudian ditekuk, dimasukkan ke sela-sela dari silikonnya itu supaya nggak melukai tangan. Oke, jadi sih sebenarnya udah tinggal matanya. Matanya itu dari besi kuningan 4 mili. Kalau Anda mau menajamkannya, Anda bisa pakai bor, kemudian dikikir. Jadi diputar sambil dikikir sampai akhirnya berubah jadi tajam. Kalau Anda nggak punya kikir, Anda bisa pakai amplas. Lalu setelah itu bisa dibengkokkan. Saya cuma pakai 2 mata, biasanya sih yang bengkok dan yang lurus runcing. Ini saya pakai yang bengkok. Bengkok ini untuk menggeser-geser lilin, yang runcing itu untuk menulis, untuk melukis. Oke, selesai. Jadi Anda bisa coba buat di rumah. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, bye.